Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus selaku guru mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Tauriap Sakaran, nomor absen 33, kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran fisika, pada video ini saya akan melakukan sebuah percobaan mengenai gerak harmonis sederhana. Adapun tujuan pada percobaan kali ini adalah untuk mengamati dan menghitung periode pada sebuah pendulum. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama ada pet simulation, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada busur derajat, yang kelima ada massa beban, dan yang keenam ada tali. Sebelumnya, apa pengertian dari bandul sederhana? Bandul sederhana adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan. Jika bandul ditarik ke samping dari posisi seimbangnya dan dilepaskan, maka bandul akan bertayun dalam bidang vertikal karena pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya, karena dalam percobaan ini kita akan mengamati dan menghitung besarnya periode pada sebuah pendulum, maka kita ingat kembali apa itu frekuensi dan periode. Pengertian periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran, sedangkan pengertian frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Adapun rumus untuk mencari periode yaitu T besar sama dengan 1 per F atau T besar sama dengan T kecil per N. Dan rumus untuk mencari frekuensi adalah F sama dengan 1 per T besar atau F sama dengan N per T, di mana T besar adalah periode satuannya sekon, F adalah frekuensi satuannya hertz, T adalah waktu satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Selanjutnya, untuk langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka aplikasi PET atau pendulum lab. Yang kedua, kita atur bandul dengan panjang tali 25 cm dan sudut simpangan 45 derajat, dan ini dibuat tetap. Sedangkan massa beban dibuat variasi. Untuk yang pertama, kita mengatur massa beban sebesar 100 gram. Selanjutnya, kita nyalakan stopwatch dan kita mulai menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali ayunan. Ternyata didapat waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali ayunan adalah 10,44 second. Selanjutnya, pada massa beban sebesar 200 gram didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 10,44 second. Pada massa beban sebesar 300 gram didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 10,44 second. Setelah itu, pada massa beban sebesar 400 gram didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 10,44 second. Dan yang terakhir, pada massa beban sebesar 500 gram didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 10,44 second. Sehingga dapat kita buat tabel sebagai berikut. Terlihat bahwa besarnya waktu S untuk 10 kali ayunan dalam 5 kali percobaan untuk massa yang berbeda adalah sama, yakni 10,44 second. Dan didapatkan besar periode yang sama pula sebesar 1,044 second. Untuk mendapatkan besar periode di sini, kita menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode yang satuannya sekon, T kecil adalah waktu yang satuannya second, dan N adalah jumlah getaran. Dan untuk grafik hubungan massa beban terhadap periode, terlihat bahwa nilai yang dihasilkan adalah konstan atau tetap, di mana berdasarkan perhitungan sebelumnya didapat besar periode yakni sebesar 1,044 second. Sehingga berdasarkan grafik di atas didapatkan bahwa massa benda ternyata tidak mempengaruhi besarnya periode karena nilai yang dihasilkan tersebut adalah konstan atau tetap sebesar 1,044 second. Untuk percobaan yang kedua, kita atur kembali bandul dengan massa beban 500 gram dan sudut simpangan 45 derajat, dan keduanya dibuat tetap, sedangkan panjang tali dibuat variasi. Untuk yang pertama, kita mengatur panjang tali 20 cm. Selanjutnya, kita nyalakan stopwatch dan kita mulai menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk 10 kali ayunan. Ternyata didapat waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali ayunan adalah 9,33 second.
Selanjutnya, pada panjang tali 30 cm didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 11,43 second. Pada panjang tali 40 cm didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 13,19 second. Setelah itu, pada panjang tali 50 cm didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 14,75 second. Dan yang terakhir, pada panjang tali 60 cm didapatkan waktu untuk 10 kali ayunan adalah 16,15 second. Sehingga dapat kita buat tabel sebagai berikut. Terlihat bahwa besarnya waktu S untuk 10 kali ayunan dalam 5 kali percobaan untuk panjang tali yang berbeda adalah masing-masing sebesar 9,33 second, 11,43 second, 13,19 second, 14,75 second, dan 16,15 second. Untuk mendapatkan besar periode di sini, kita menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode, satuannya second, T kecil adalah waktu, satuannya second, dan N adalah jumlah getaran. Dan didapatkan besarnya periode pada setiap percobaan adalah seperti pada tabel tersebut. Untuk grafik hubungan panjang tali terhadap periode, terlihat bahwa nilai yang dihasilkan adalah selalu naik. Sehingga berdasarkan grafik di atas didapatkan bahwa panjang tali pada bandul ternyata mempengaruhi besar periode. Di mana semakin panjang tali maka akan semakin besar periode, dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungan keduanya adalah berbanding lurus. Dan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, panjang tali pada bandul mempengaruhi besar periode, sedangkan massa benda tidak mempengaruhi. Yang kedua, semakin panjang tali, maka semakin besar periode getaran. Dan yang ketiga, semakin pendek tali, maka semakin kecil periode getaran. Sekian video laporan percobaan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.